Tokak. Pintu kamar Elvano dan Raina diketuk oleh seorang pengawal. Elvano melangkah keluar dari kamar mereka sedangkan Raina sedang menonton sambil menikmati cemilannya. "Permisi Tuan, Devandra sudah ada di pavilion," ucap pengawal itu kepada Elvano. "Aku akan ke sana," ucap Elvano tegas, kemudian pengawal itu pergi. Namun yang membuat heran Elvano saat Raina sudah tak ada di depan televisi. "Sayang?" panggil Elvano kepada istrinya. "Ya sayang, aku siap," ucap Raina kini menatap suaminya dengan senyuman penuh harap. "Siap kemana?" ucap Elvano dengan bingung. "Siap ke neraka," kesal Raina. "Kalau mau ke neraka ajak Hendra saja sayang, dia lebih cocok jadi penghuni neraka," ujar Elvano dengan polosnya. "Terus saja pura-pura bodoh," ujar Raina kini memanyunkan bibirnya. Seperti biasa ketika Raina ngambek maka dia terlihat sangat lucu, dan hal itu yang selalu dilakukan suaminya. "Ayo sayang buruan," kesal Raina kini. "Buruan kemana?" ujar Elvano semakin bingung. "Menyiksa Devendra," ujar Raina kini. "Haha, jadi sedari tadi kau ingin menyiksanya," ucap Elvano kini menarik pinggang istrinya. Aku ingin membuatnya menderita, karena ulahnya aku merasa terus ketakutan kehilanganmu," ujar Raina kini menatap suaminya. "Devendra bukan tandingan yang sulit sayang. Terus bagaimana dengan Lucas? Bahkan sampai sekarang kau seolah-olah membiarkannya terus ada." "Ya, karena Lucas berbeda dengan Devendra sayang. Lucas tak sebodoh Devendra dan untuk menghadapi Lucas kau harus mengikuti permainannya," ujar Elvano kini merapikan anak rambut milik istria itu. "Tapi sampai kapan sayang? Sampai kapan kau akan membiarkan dia berkeliaran?" ujar Raina dengan sedih. Seperti yang dikatakan Belva saat itu, hidup dalam dunia mafia tak semudah yang Raina pikirkan selama ini. Belva mengatakan bahwa hidup menjadi bagian mafia terlebih lagi menjadi salah satu hal berharga bagi mafia itu, maka targetnya adalah kesayangannya itu. "Kapan kita hidup tenang sayang?" ujar Raina kini. "Kau akan selalu tenang sayang jika kau tak mikirkan apapun yang membuatmu sendiri ketakutan," ucap Elvano kini mencoba menjelaskan kepada monyet kecilnya itu agar tidak terlalu cemas dengan apapun. Kini Lilian dan juga Hendra ikut ke pavilion. Untuk pertama kalinya Elvano ingin melakukan eksekusi di tempat yang bersih. Itu dilakukan Elvano karena agar anak-anaknya bisa ikut melihat adegan itu. "Tuan yakin membawa anak-anak untuk melihat adegan ini?" ucap Hendra sedikit ngeri. Bagaimanapun Ken, Kai, dan Zoe masih terlalu kecil untuk menyaksikan adegan itu. "Biarkan saja, agar anak-anak belajar sejak dini," ucap Elvano dengan santainya. "Tapi yang dikatakan oleh Hendra benar sayang, mereka masih terlalu sangat kecil," ucap Raina sedikit khawatir. "Tidak apa-apa sayang, ini sebagai persiapan untuk mental mereka," ucap Elvano. Raina yang menggendong Kai pun melirik putra keduanya itu. "Dadimu sedikit aneh," bisik Raina kepada putranya itu. Terlihat Kai seperti senang ketika sang mami mengatakan dadinya aneh. Kai menggoyang-goyangkan tangannya seperti tahu jika sang mami sedang berbicara kepadanya. Sedangkan Ken ada dalam gendongan Elvano, dia menggendong bayi hampir berumur 3 minggu itu menghadap ke depan. Kini Evano dan yang lainnya masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terlihat Devendra berdiri dalam keadaan kedua tangan terikat ke atas dan kaki diberikan rantai dengan sebuah bola besi berat sebagai penahan kaki Devendra. Devendra dalam keadaan tidak sadarkan diri kini terlihat sangat menyedihkan. Beberapa luka yang diberikan oleh Elvano saat kemarin. Enak sekali dia tiduran," ucap Raina kini. Sedangkan Zoe seperti tidak tertarik dengan yang dilihatnya. Berbeda dengan Ken dan Kai, mereka menatap Devendra dengan tatapan serius. Kemudian Elvano meminta sebuah alat denyut listrik kemudian meminta pengawal untuk menaikkan daya listriknya. "Hei, ikan buntel anak gajah laut, bangun-bangun. Ini bukan penginapan, kau pikir kau ditangkap untuk tidur terus?" celoteh Raina kini.
Jika Elvano mengeksekusi seseorang dengan moda diam dan tak banyak berbicara, kali ini dia membawa istrinya. Jelas suasana sedikit berbeda, keadaan ribut membuat suasana jauh berbeda, namun hal ini membuat Hendra sedikit lebih terhibur karena celotehan Raina. Kemudian Elvano meminta Hendra untuk membangunkan Devandra dengan alat itu. Terlihat tubuh Devandra bergetar hebat akibat alat denyut listrik itu. Saat itu pula Devandra tersadar, dia menatap wajah Elvano dengan tatapan tajam, namun pandangan itu berubah kala dia melihat Raina. Dengan tersenyum penuh nafsu Devandra menatap Raina. Wah, ikan buntel, kau masih bisa tersenyumkah? Saat keadaan seperti itu? Apa kau gila? Atau kau sudah tak memiliki otak? Ucap Raina dengan sinis. Akhirnya aku bisa melihatmu, Raina. Benar apa yang dikatakan orang-orang jika Raina istri Gabriel Elvano Bedovan sangat cantik. Ucap Devandra dengan tersenyum. Jangan tersenyum seperti itu, sialan, kau terlihat sangat menjijikan, geram Raina. Otaknya mungkin terlepas nyonya saat Tuan menendangnya, ucap Hendra kepada Raina. Haha, kasihan, pasti otaknya juga lelah hidup dengan ikan buntel ini. Jawab Raina. Haha, saking lelah hidup dengannya otaknya memutuskan untuk pindah haluan, tawa Hendra. Atau jangan-jangan otaknya memutuskan untuk mengakhiri hidup, jawab Raina. Jelas perdebatan nyonya dan asisten pribadi dari suaminya itu terlihat sangat kompak jika sudah membahas sesuatu yang tidak jelas. Elvano menatap kedua ekspresi dari putra-putranya itu. Jika Ken terlihat lebih tenang dan santai, Kai terlihat seperti ingin menyerang meskipun masih sangat kecil, membuat tingkah keduanya sangat lucu. Elvano memberikan Ken kepada Hendra. Katakan apa tujuanmu memperalat Rayani, ujar Elvano kini to the point kepada Devandra. Hahaha, kau ingin tahu? Ucapnya masih saja terlihat sangat sombong. Mendengar itu tangan Elvano langsung menghantam wajah Devandra dengan pukulan keras. Sakit? Aku rasa tidak. Ujar Raina merasa ngilu. Haha, sepertinya itu baru awal, nyonya, jawab Hendra. Sedangkan Lilian dan Zoe seperti sedang menikmati tontonan yang di hadapan mereka. Kau pikir dengan menghabisiku kau akan hidup tenang? Haha, tidak, Gabriel, aku akan memastikan kau akan semakin menderita. Ujar Devandra dengan seringainya. Ini orang benar-benar gila, ayah, kesel lama-lama, ujar Raina geram. Dia melangkah mendekat ke arah Devandra. Kau belum pernah kan merasakan sakit ketika sesuatu berhargamu rusak, ucap Raina dengan menggendong Kai. Dia tatap Devandra kini, kemudian Raina menendang keras alat vital Devandra. Kakak. Teriak Devandra kini memenuhi ruangan itu. Zoe, jangan lihat, nak. Ucap Lilian dengan ngilu sambil menutup mata Zoe. Oh my god! Juniornya aman gak tuh, bos? Bisik Hendra kepada Elvano. Tendangan istriku luar biasa, ucap Elvano kepada Hendra. Sensasinya pasti sampai akar-akarnya, ucap Hendra sambil menyipitkan matanya. Namun hal itu membuat Ken dan Kai tertawa. Suara khas anak kecil tertua jelas membuat Hendra dan Elvano menatap kedua anak kecil itu. Sepertinya mereka mengagumi kekuatan nyonya Tuan, ucap Hendra kembali berbisik kepada Elvano. Sepertinya begitu, ujar Elvano meringis melihat aksi istrinya. Sakit gak? Hei, sakit gak? Ucap Raina kini. Beraninya kau, sialan, bentak Devandra. Beranilah, kau tak lihat ini, ha? Ada suamiku, jadi jangankan untuk menendang sosis kesayanganmu itu, membelah-belahnya jadi beberapa bagian aku juga bisa. Ucap Raina kini. Sayang, duduk saja, biarkan aku mengusnya, ucap Elvano kepada istrinya. Aku belum puas, sayang, ucap Raina kepada Elvano. Kau bisa melakukannya nanti, biar aku saja ya. Ucap Elvano dengan lembut. Saat ingin mencium istrinya itu, Kai mengangkat tangannya seraya melarang Elvano. Elvano menatap tajam ke arah putranya itu. Bisa-bisanya kau melarangku mencium istriku, ucap Elvano kepada Kai. Nyonya, kau menendangnya sepertinya sangat kuat, ujar Hendra kepada Raina.
Aku kesal melihatnya tersenyum seperti itu, ujar Raina kepada Hendra. Haha, tapi kau sangat keren Nyonya, puji Hendra kepada Raina. Haha, aku memang keren, kau hanya baru menyadarinya, ucap Raina kini dengan mode sombongnya kepada Hendra. Astaga, aku baru memujinya sekali tapi dia terlihat sangat sombong. Guman Hendra dalam hati. Jangan mengataiku Hendra, ucap Raina kini. Siapa yang mengatai Anda Nyonya? Kau pikir aku tidak tahu kau pasti sedang menggerutuiku kan? Ucap Raina kepada Hendra. Sedangkan Elvano kini mengambil sebuah gunting yang sangat runcing. Katakan apa yang kau rencanakan? Ujar Elvano kembali. Sampai aku mati pun aku takkan memberitahumu, ucap Devandra dengan sinis. Saat mendengar itu Elvano menancapkan gunting itu, kemudian menarik panjang hingga lengannya robek dan mengeluarkan darah. Oh, hahaha, kakak. Teriak Devandra. Cepat katakan. Bentak Elvano kini terlihat sangat menyeramkan. Saat itulah Zoe mendadak menangis. Oyek, wik. Terdengar Zoe menangis saat mendengar dadinya bernada tinggi seperti itu. Cup, kap. Ucap Lilian menaangkan Zoe. Zoe menangis pasti karena mendengar Tuan berteriak seperti itu, mungkin, ucap Hendra kini. Mendengar itu Elvano langsung mengambil tisu basah kemudian mengelap tangannya, terlihat gunting itu masih tertancap di tangan Devandra. Ada apa sayang, ucap Elvano dengan lembut kemudian menggendong Zoe. Saat itu Zoe langsung terdiam menangis. Dan hal itu membuat semua orang semakin mengerti jika Zoe adalah Raina kedua yang begitu lengket dengan Elvano. Bahkan Raina juga sangat membenci ketika Elvano membentaknya dan hal itulah yang membuat Elvano tak pernah membentak Raina. Haha, kalian seolah-olah keluarga yang harmonis rupanya. Padahal dulu kalian seperti itu, tapi pada akhirnya apa? Matthew dengan mudahnya mengganti posisi Diana, bukan? Dan itu juga akan terjadi padamu Raina. Ucap Devandra kini. Haha. Kau pikir aku termakan dengan mulut ikan buntel sepertimu? Aku bukan wanita yang mudah kau katakan seperti itu. Bahkan jika aku tahu ada wanita yang mendekati suamiku, maka aku yang akan membunuh nih. Geram Raina. Kau yakin? Haha, bisa-bisanya kau menikahi pria bangsat seperti ini. Bukankah kalian hanya menikah kontrak saat itu? Itu tandanya anak-anakmu adalah anak-anak haram. Ujar Devandra kini. Ucapannya itu membuat Raina kembali memuncak, bahkan jauh lebih dari yang tadi. Beraninya kau mengatakan anak-anakku dengan sebutan haram? Geram Raina. Kalian, ambil catokan pelurus rambutku sekarang. Uap Raina kini dengan tatapan tajam, ibu mana yang tega anaknya direndahkan seperti itu. Sedangkan Elvano yang mendengar itu dia semakin geram. Dengan menggendong Zoe dia mendekat ke arah Devandra, tapi Raina menahan tangan suaminya. Sepertinya Zoe tak ingin melihat adegan seperti ini sayang, berikan dia pada Lilian, ucap Raina. Kemudian pengawal itu datang membawa catokan pelurus rambut Raina. Catokan itu adalah catokan portabel yang bisa di-charge. Raina menghidupi catokan itu, kemudian menaikkan suhu menjadi 270 derajat. Jelas kepanasan dari catokan itu bisa membuat kulit melepuh. Kalian! Buka tali pinggang pria sialan itu. Ujar Ryan dengan sinis. Kau ingin melakukan apa? Ucap Devandra dengan gemetar. Apakah sosismu itu pernah merasakan panasnya catokan Nyonya Beethoven? Geram Raina. Kalian tarik bagian depan celananya, perintah Raina kepada pengawalnya itu. Mendengar perintah nyonya besar itu, jelas langsung dilakukan pengawal. Raina mencoba catokan itu ke rambutnya lebih dulu. Oh, panasnya pas. Ucap Raina tersenyum jahat. Kemudian Raina langsung memasukkannya ke dalam. Hahaha. PANASSSS. Teriak Devandra. Next turn. Bab 152 Wakseng. Hahaha kakak. PANASSSS.
Teriak Devandra kini memenuhi ruangan itu. Saat mendengar teriakan itu, terdengar juga suara Kai tertawa dengan khas anak kecilnya. Sedangkan para pengawal yang menatap itu terlihat seperti menutupi para junior mereka dengan tangannya. "Kau menyukainya, sayang?" ucap Raina kepada putranya itu. "Sepertinya aku akan membuatmu terus hidup ikan buntel, agar anak-anakku mempunyai mainan hidup," ucap Raina dengan seringai jahatnya. "Nyonya Raina muda apa ini?" bisik seorang pengawal kepada pengawal lain. "Sepertinya jika Tuan melakukan kesalahan pasti akan lebih mengerikan dari ini," ucap yang lain. Hendra mendekat kepada Elvano. Langsung lurus gatuh sosis dan perbuluannya," ucap Hendra kepada tuannya itu. Untung saja Zoe sudah digendong oleh Lilian dan dibawa keluar pavilion, karena Zoe kelihatan seperti tidak nyaman dengan adegan seperti itu. "Mengapa istriku senang bermain di bagian itu? Aku jadi takut," guman Elvano dalam hati. "Tuan, kau yakin Nyonya akan belajar bela diri?" ujar Hendra kini. "Aku juga jadi takut," ucap Elvano dengan polosnya. "Hahaha, tunggu, Tuan bilang apa? Takut? Hahaha, Tuan takut dengan Nyonya? Mafia yang terkenal dengan julukan si kejam takut dengan monyet kecilnya? Hahaha, sama aku juga takut dengan istrimu, Tuan," tawa Hendra kepada Elvano. "Kalian menertawakan apa?" ucap Raina menatap tajam ke arah Hendra dan Elvano. Melihat dan mendengar suara Raina, Hendra dan Elvano memutuskan untuk diam. "Tidak ada, Nyonya," ucap Hendra dengan tersenyum ketakutan. "Sayang, kau sepertinya sudah sangat menyiksanya," ucap Elvano kepada Raina. Sakit. Lepaskan benda sialaan ini," teriak Devandra. "Sakit ya? Tapi masih lebih sakit saat kau mengatakan anak-anakku, anak haram. Dan kau tahu aku harus membeli baru lagi catokannya. Udah nyarinya harus po," ketus Raina. "Ini penesis. Lepaskan benda ini," teriak Devandra menjerit kesakitan. "Lepaskan saja sendiri," ucap Hendra kini. "Dengarkan aku, Devandra. Kau bisa menghinaku sesukamu, tapi tidak dengan anak-anakku. Aku bahkan bisa melakukan yang lebih kejam dari ini jika kau mengusik anak-anakku. Katakan padaku apa tujuanmu?" teriak Raina kini sambil mencari alat penyiksa yang pas, namun dia tak menemukannya. "Sayang, sepertinya kau harus menambah koleksi untuk menyiksa manusia seperti ini," ucap Raina kini menatap suaminya. Kemudian Raina menatap pengawalnya dan meminta untuk pergi menemui Gena ataupun Eli. "Kau! Pergi temui Gena atau Eli. Katakan agar mereka mengambil alat waksingku," ucap Raina kini. Sedangkan Lilian yang mendengar itu, dia langsung masuk ke dalam ruangan penyiksa itu karena mendengar ucapan nyonyanya dengan mengdong Zoe. Kini Lilian langsung berbicara. "Nyonya, are you serious?" ucap Lilian kini. "Haha, apa Raina pernah bercanda? Ini pasti sangat menyenangkan," ujar Raina menjawab Lilian. Lilian langsung memasang wajah ngilu. "Kali ini penyiksaan beda dari yang lain sepertinya," ucap Lilian kembali keluar, sebelum nona muda itu menangis lagi. "Waxing apa, bos?" ucap Hendra kepada Elvano. "Aku tidak tahu," ucap Elvano dengan bingung. "Sekarang katakan apa tujuanmu," ucap Raina kembali, sambil meminta pengawal menarik catokannya dari dalam celana Devandra. "Ih, ada kulit yang lengket," ucap Raina dengan jijik. Elvano dan Hendra saling tatap, kemudian melirik Ken dan Kai yang terlihat tersenyum bahagia. Berbeda dengan ekspresi anak-anak itu, Elvano dan Hendra merasa ngilu dengan aksi Raina yang di luar nalar Elvano dan Hendra selama ini. Jika Elvano dan Hendra bermain dengan darah, Raina bermain dengan rasa ngilu. "Nyonya, ini yang Anda minta," ucap pengawal memberikan sebuah tempat yang berisi gel, kemudian dengan kertas yang akan digunakan untuk penyiksaan selanjutnya. "Hahaha, Nyonya, kau ingin menyiksa dengan alat itu? Hahaha, Anda bercanda sepertinya, haha," tawa Hendra kepada Nyonya Berovan itu. Tawa Hendra mampu membuat para pengawal tertawa.
Kalian sudah puas tertawanya, hah? Ucap Raina dengan polosnya. Sayang, jangan tertawa. Aku yakin jika kau memakai itu kau pun akan menangis. Teriak Lilian dari luar. Kau dengar itu? Atau kau ingin mencobanya? Ucap Raina dengan ketus kepada Hendra. Santai dong Besti. Jangan dibawa tegang. Ucap Hendra kini mundur ke belakang Elvano. Seseorang wanita dengan memakai masker menutup wajahnya agar tidak ada satupun yang mengenalinya. Kini memasuki ke dalam ruangan di mana terlihat sepasang suami istri sedang diikat agar tidak hilang kendali. Kau datang kembali? Ucap seorang kepala rumah sakit kejiwaan itu. Bagaimana dengan keadaan mereka? Ucap seorang wanita. Mereka masih sama. Bahkan kejiwaan mereka semakin memburuk. Bukankah mereka ditangani oleh dokter baru? Ya, hanya saja tidak ada perkembangan apapun. Bagaimana dengan hasil DNA kemarin? Aku sudah berhasil menukarnya dengan rambutku. Mengapa kau tidak mengaku saja? Bukankah kedua putrimu sudah berkumpul? Aku terlalu berdosa dengan mereka. Aku memisahkan mereka sejak kecil. Bahkan putri-putri keduaku harus mengalami kecelakaan dan harus operasi. Kemudian Paul dan Kathy harus kehilangan kesehatan mentalnya karena keluarganya, menjadikan putriku seperti seorang babu. Sedangkan putriku yang satunya harus hidup menderita dengan dadinya. Aku bahkan tak pernah menanyakan kabar mereka ataupun melakukan tugasku sebagai seorang ibu. Ucap wanita itu menangis. Tapi kau melakukan itu agar Massimo tidak membunuh anak-anakmu. Kau melakukannya semua untuk melindungi mereka, bahkan sekarang kau harus bersembunyi untuk datang ke sini. Ujar kepala rumah sakit itu. Putri-putriku pasti semakin membenciku dan Massimo akan membunuh mereka karena aku sangat membenciku, ucap wanita itu. Bagaimana dengan putrimu yang satunya? Dia pasti sangat membutuhkan donoran tulang sumsum itu. Aku yang akan mendonorkannya. Tapi sebelum itu terjadi aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi putri-putriku. Ucapnya dengan sedih. Sebaiknya kau pergi sebelum putrimu datang dan suaminya, ucap kepala pengawal itu. Aku titip Paul dan Kathy, aku harap mereka segera sembuh. Dan ya kabari aku apa saja yang akan dilakukan mereka kepada Paul dan Kathy, ucap wanita itu kembali. Sebelum pergi dia menyempatkan diri memeluk Kathy. Terima kasih, kau dan suamimu sangat mencinta putriku. Maafkan aku jika hal ini membuat kalian sampai seperti ini, ucap wanita itu kini keluar dari rumah sakit kejiwaan itu. Kini terlihat Devandra sudah diterlentangkan di sebuah meja panjang, dengan tangan terikat dan kaki terikat. Kau seperti ini seperti korban sembelih kawan, ucap Hendra dengan tersenyum kemenangan. Bagaimana cara menggunakannya, Nyonya, ucap Hendra kini melihat gel yang diberikan oleh Raina. Oleskan gel itu pada kakinya, ucap Raina dengan datar. Aku butuh sendok, teriak Hendra. Sendok untuk apa? Ucap Elvano yang menggendong Ken. Untuk mengolesi inilah. Kan Nyonya nyuruh. Jadi estetik gitu bos, kayak aku ngolesin selai kacang, haha. Tawa Hendra kini. Bukan selai kacang, tapi sejenis mengolesi bumbu BBQ, Imam. Jadi lapar. Ucap Raina kini. Nah benar Nyonya, bagaimana jika kita merayakan tersiksanya si ikan buntel ini dengan BBQN? Yuhu, let's go! Ucap Raina kini dengan mode tengilnya kepada Hendra. Namun berbeda dengan ekspresi Devandra, rasa nyeri pada alat vitalnya, dan rasa perih pada tangan dan lengannya membuat meringis kesakitan. Ikan buntel! Apa kau bosan hidup? Kau tahu kau seharusnya tidak seperti ini jika kau tak hidup dengan penuh dendam. Katakan padaku, siapa dalang dari pembunuhan Mami Daina? Ucap Raina kini. Pertanyaan yang tak pernah timbul dalam pikiran Elvano. Saat mendengar itu Elvano sadar tentang kematian ibunya. Hahaha, suamimu itu sangat bodoh dan memang bodoh. Sifat emosinya itu membuat dia dan dadinya harus terputus, dan Matthew sialan itu dengan mudahnya terpengaruh dengan semua surat-surat yang dipalsukan oleh dadiku. Tawa Devandra. Babi!
Masih bisa-bisanya kau tertawa. Dasar parasit amubah. Ucap Hendra menampar pipi Devandra. Maksudmu apa? Ucap Elvano kini menatap tajam kepada Elvano dengan membawa sebuah alat cambuk dengan runcingan paku pada tali-tali cambuk itu. CTASSS. Kakak teriak Devandra kini. Habis stop it. Kau bisa membunuhnya jika seperti itu. Ujar Raina kini. Entah ini, Tuan tidak bisakah kau membiarkan Nyonya melakukannya? Lakukan dengan slow dong. Ucap Hendra kini. Diam! Kau ada di pihak siapa sekarang? Ucap Elvano. Hahaha, Tuan masih bertanya? Jelas Nyonya dong, hahaha. Tawa Hendra. Hei ikan buntel! Siapa saja dalam dari semua ini? Ucap Raina kini meletakkan kertas waxing itu di kaki yang sudah diolesi gel, sambil menepuk-nepuk kaki Devandra. Cari tahu saja sendiri, ucap Devandra kini. KTAKNNS siapa? Teriak Raina sambil menarik kertas waxing itu. Kak, teriak Devandra, kala bulu-bulu kakinya ditarik dengan spontan oleh Raina. Lagi-lagi aksi Raina membuat semua pria di dalam ruangan itu terasa ngilu. Jadi itu fungsinya, ngilu ya Nyonya. Ucap Hendra kini. Bukan hanya Hendra, bahkan Elvano sampai menyipitkan matanya. Gini kan bersih bulunya, ucap Raina dengan polosnya. Bersih-bersih si Nyonya, tapi ngilunya sampai sini, ucap Hendra kini. Teriak Devandra kembali saat Raina menarik kembali kertas waxing yang masih ada di kaki Devandra. Oke, hentikan. Laura ikut dalam hal ini. Ucap Devandra kini mengaku. Nah, lihat sayang. Menyiksa itu kayak gini. Kalau kau memukul, menghajarnya yang ada dia mati lebih dulu, jadi gak seru main eksekusinya. Ujar Raina kepada suaminya. Kalian, siram pria itu dengan air es, setelah itu guyur dengan alkohol. Ucap Raina kepada pengawalnya. Sambil melirik jam tangannya, dia melihat ini sudah waktunya untuk anak-anak tidur. Saat Elvano ingin menghantam wajah Devandra, Raina menahannya. Sudah sayang, kita harus kembali ke mansion, anak-anak harus tidur. Ucap Raina kepada suaminya itu. Elvano melirik Kai yang sudah tertidur, sedangkan Ken masih terlihat penasaran dengan semua aksi sang mami. Lily? Zoe sudah tidur? Ucap Raina kepada Lilian. Sudah Nyonya, ucap Lilian. Sudah sayang, setidaknya kau sudah tahu tentang Mami. Nanti kita akan bicara dengan Dedi bagaimana cerita dan kejadiannya. Setelah itu berhenti terus menyalahkan Dedi. Ucap Raina kepada suaminya. Hendra, berikan Kai padaku. Ucap Raina kepada Hendra yang menggendong Kai. Raina mencium gemas putranya itu. Untuk pertama kalinya Elvano tidak melakukan full eksekusi karena saat ini Raina yang mengambil alih semuanya. Meskipun begitu, kali ini Elvano kembali mendengar kebenaran. Bagaimanapun masalahnya dengan Matthew belum ada titik terang. Kemudian mereka kembali ke mansion, sebelum Raina meletakkan anak-anaknya, tidak lupa Raina membersihkan anak-anaknya dengan menggunakan tisu basah baby, karena bagaimanapun udara di luar dan di pavilion pasti kotor. Hal itu yang membuat Raina membersihkan anak-anaknya, karena tidak mungkin di jam segitu anak-anak mandi. Setelah membersihkan anak-anak dan menidurkan anak-anak, kini Raina menatap suaminya yang tengah melamun, menatap keluar dari atas balkon itu. Raina menatap suaminya seperti sedang memikirkan sesuatu. Raina memeluk Elvano dari belakang. Habi? Panggilnya dengan lembut sambil mengeratkan pelukannya. Elvano menyentuh tangan istrinya itu. Anak-anak sudah tidur? Ucap Elvano kepada Raina. Sudah dong. Sekarang aku menunggu bayi besarku. Ucap Raina kepada Elvano. Tidurlah sayang, kau pasti lelah, ucap Elvano dengan sangat lembut. Tidak. Aku mau menemanimu.
Ucap Raina kini berpindah ke depan memeluk suaminya. Elvano mencium kening Raina. Terima kasih sayang, ucap Elvano dengan lembut. Terima kasih untuk apa? Ujar Raina bingung. Kau selalu membuatku merasa nyaman, dan tentang pernikahan kontrak itu, maafkan aku. Ucap Elvano kepada istrinya. Kau masih membahas itu? Bukankah kita sudah merobeknya? Lagi pula pernikahan kita sah sayang, ada pendeta dan saksi, pernikahan kita sah di mata Tuhan sayang dan di negara juga sah. Ucap Raina menangkup wajah suaminya. Tapi seharusnya aku tak memaksamu saat itu, ujar Elvano. Jika kau tak memaksaku, apa aku akan ada di sini? Apa ketiga biji kedelai itu ada? Sudahlah, intinya Raina mencintai Elvano, apa itu tidak cukup? Ucap Raina menatap mata suaminya. Maafkan, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Gabriel Elvano Berovan. Siapa yang bilang aku tak bahagia? Kau adalah kebahagiaanku sayang. Mengapa kau termakan omongan ikan buntel itu? Hei, monyet kecil ini sangat mencintai kadal airnya. Ucap Raina memeluk suaminya. Elvano tersadar perkataannya menyakiti Raina. Maaf membuatmu bersedih, ucap Elvano kepada Raina. Berjanjilah untuk tidak seperti ini. Ucap Raina kini. Aku berjanji sayang, ujar Elvano kini. Di malam hari, di atas balkon sepasang suami istri itu saling menguatkan di tengah masalah demi masalah yang tak ada hentinya menghantui mereka. Next time.